Begitu juga umroh harus memiliki istitoah, kemampuan, kesehatan, waktu, kemudian juga zat atau bekal yang cukup, karena umroh ini ya lumayan lah ya. Tapi jangan khawatir jamaah, apa yang kita keluarkan insya Allah Allah akan ganti dengan pahala yang besar, dan Allah akan ganti juga dengan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang lagi santai di tempat Pak Cik ya, Pak Cik Roti Jala Kepri. Sahabat, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat penting ataupun yang sangat kita dambakan khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Apa itu? Tentang perjalanan umroh. Nah, subhanallah, sahabat, pada kesempatan ini kita punya tamu, di mana beliau adalah seorang tokoh, masya Allah. Beliau sahabat kami, guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Ardiansah MPD. Beliau salah satu yang berkecimpung di dunia perumrohan. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana menurut beliau tentang perjalanan umroh di Batam ini khususnya ya. Kebetulan beliau juga mempunyai sebuah lembaga pendidikan yakni pondok pesantren, dan nanti kita juga akan bincang-bincangkan sedikit. Nah, kita coba sapa dulu tamu kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Nah, kita mau tanya nih, Ustaz, bagaimana melihat situasi tentang perumrohan di Batam ini? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Bukan hanya di Batam ya. Yang pertama adalah bahwasanya umroh itu salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang utama. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi poinnya ada lillah ya, umroh itu poinnya ada lillah. Perjalanan yang kita lakukan yang melelahkan itu, mengeluarkan uang yang banyak itu, harus menjaga lillahnya, karena Allahnya. Karena terkadang demi umroh ya, orang itu ingin mengejar status misalnya, ingin ramai dan lain sebagainya, tentu itu tidak diharapkan. Karena kata Nabi SAW, fadilah kita umroh adalah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dengan ibadah umroh. Yang pertama ya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah istitoah. Maka istitoah itu artinya adalah memiliki kemampuan. Karena ibadah itu la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jikalau kita tidak bisa sholat berdiri kan boleh duduk, kemudian tidur, kemudian berbaring. Begitu juga umroh harus memiliki istitoah, kemampuan, kesehatan, waktu, kemudian juga zat atau bekal yang cukup, karena umroh ini ya lumayan lah ya. Tapi jangan khawatir jamaah, apa yang kita keluarkan insya Allah Allah akan ganti dengan pahala yang besar, dan Allah akan ganti juga dengan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Masya Allah. Ya, jadi begini Ustaz, ada satu fenomena yang sering kita lihat. Ada sebuah, bolehlah dikata travel ya, yang terkesan mungkin sedikit memberikan, katanya sih memberikan kemudahan, tapi walaupun kita lihat sekilas sebenarnya bukan kemudahan. Umpama contoh, ada sebuah travel yang memberangkatkan jamaahnya dengan terlebih dahulu dia DP dulu, habis itu nanti pulang dia nyicil. Itu bagaimana menurut Ustaz? Oh itu ya, umroh hutang gitu ya. Ya, umroh hutang. Ya, antara umroh dengan hutang pembahasannya berbeda. Umroh ada pembahasan tersendiri, dan bab aduyun hutang juga ada pembahasannya sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hukum berumroh dengan berhutang? Ya boleh-boleh saja pada dasarnya, tapi kembali ke prinsip ibadah itu adalah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya masing-masing. Jikalau hitungannya dengan berhutang,
kemudian hutang itu pun tidak riba gitu ya, dan insya Allah mungkin bisa membayar. Contoh seseorang yang kerja di yayasan atau di perusahaan mengatakan siapa yang mau umroh, misalnya perusahaan akan memotong gaji dia hitung kayaknya gaji saya dipotong sekian juta dari perusahaan atau di yayasan masih cukup untuk kehidupan sehari-hari, nah itu mungkin diperbolehkan. Namun yang saya khawatirkan adalah datangnya madarat yang lebih besar. Apalagi kalau orang-orang travel kan doktrinnya kadang-kadang doktrin menyesatkan. Yang penting dapat jamaah gitu ya. Ya itu saran saya sih, hendaklah kalau bisa lebih baik daripada ngutang, menabung, sabar, kalau sudah ada barulah umroh. Kalaupun berhutang mungkin dari yayasan atau dari PT yang dipotong gajinya, menurut saya itu lebih selamat. Jadi pihak perusahaan atau pihak yayasan membayar cash ke travel, si karyawan atau guru menyicil ke yayasan tersebut dipotong gaji, itu lebih aman ketimbang travel yang memang memiliki program hutang, ya kan. Itu saya sih ya kembali ke masing-masing ya. Kalau hal itu mungkin lebih baik bersabar saja menurut saya. Gitu ya. Nah, itu dia sahabat. Jadi kalau memang kita belum mampu, ya jangan dipaksakan salah satu tadi dengan berhutang terlebih dahulu. Kan kita ingin mendapatkan kenikmatan bagaimana umroh itu setelah pulang dari sana. Masa kita habis pulang dari umroh akhirnya kita mikirin hutang, ya sahabat. Nah, ini menarik Ustaz. Iya. Saya potong. Jadi ini intermezzo aja ya. Ya teman-teman atau jamaah kalau umroh berhutang biasanya tangisannya lebih dahsyat daripada jadi Ka'bah tangisannya lebih panjang. Betul. Ya karena hutang. Mikirin lu hutang. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Silakan itu kembali ke maslahat pribadi masing-masing. Nah, barangkali begini Ustaz, ada tips-tips mungkin yang perlu kita bagi kepada umat, kepada jamaah, bagaimana agar Allah memberikan peluang ataupun panggilannya. Mungkin ada barangkali tips-tips apa yang dilakukan oleh jamaah itu agar segera Allah datangkan panggilannya agar sampai kita ke tanah suci. Barangkali ada Ustaz yang perlu dibagi. Ya. Ketika kita mikot, ya kan, misalnya di Birrul Ali atau Masjid Aisyah, setelah kita pakai ihram, niat, apa yang kita lantunkan yaitu labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? Saya memenuhi panggilanmu ya Allah, ya kan? Maka dari kalimat labbaik Allahumma labbaik itu jangan di sana dulu lah, jangan di mikot dulu, di sini dulu. Di tempat kita ketika mendengar adzan Allahu Akbar hayya 'alas shalah, katakan labbaik Allahumma labbaik. Datang ke Masjid Al-Huda, datang ke Masjid Al-Ikhlas, datang ke Masjid Al-Fajr. Panggilan Allah di sini kita penuhi, insya Allah. Kalau labbaik Allah di sini, di sana kita bisa labbaik Allah. Ini bagaimana mau datang panggilannya? Panggilannya Allah yang di sini saja tidak dipenuhi, ya Ustaz ya. Nah, begini, kita tidak dapat pungkiri bagaimana persaingan dunia travel, terutama travel umroh di Batam. Bagaimana caranya kita mengikuti ataupun bagaimana caranya agar kita tetap di jalan yang lurus lah, apalagi ini yang kita hadapi kan ibadah gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau dalam Islam kan antara bisnis dengan ibadah tidak bisa terpisahkan. Bahkan para sahabat adalah para pedagang juga ya, bisnis juga. Katakanlah kalau memang travel itu bisnis gitu ya, tapi ingat, bisnis tidak akan terlepas dengan ibadah. Kembali kepada owner travel tersebut, niat apa. Saya yakin kalau owner itu dia paham agama, ya kan, dia bukan hanya sekedar mencari keuntungan duniawi. Ada juga kok beberapa orang yang berkata, saya bawa jamaah itu bukan mencari keuntungan rupiah, saya bisa umroh aja gitu ya, saya bisa bolak-balik ke Mekah aja itu udah syukur, alhamdulillah. Apalagi kalau ada bonusnya, itu tambahan saja dari Allah. Ada yang begitu juga gitu kan. Artinya kepada owner-owner, hendaklah niatan kita mendirikan perusahaan travel ini selain mencari keuntungan duniawi, juga adalah untuk membantu melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Nah, itu sahabat. Jadi yang terakhir pesan kita pada malam hari ini,
banyak-banyak berdoa, betul-betul minta kepada Allah agar Allah berikan undangannya itu sehingga kita sampai ke tanah suci mulia. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya tawaf. Subhanallah. Nah, sahabat, yang paling utama poinnya yang dapat kita ambil tadi, panggilan Allah yang di sini penuhi juga. Jangan sampai enggak dipenuhi, ya. Nah, itu sahabat. Baik, Ustaz. Tadi di perkenalan tadi di awal ada kita singgung tentang Ustaz juga mengelola satu lembaga pendidikan di sini atau pesantren. Itu boleh diceritakan sedikit, Ustaz? Barangkali ini sebagai syiar juga kita sampaikan kepada seluruh jamaah-jamaah kita, para subscriber kita yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Batam saja. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi kebetulan saya diamanahi wakaf yang didirikan di atasnya Pondok Pesantren Royatul Quran Batam. Kita bergerak di bidang pendidikan, dakwah, juga sosial. Kalau untuk unit pendidikan yang ada sekarang itu dari mulai rumah Quran sampai Mad Ali. Jumlah yang ada sekarang para penuntut ilmu atau pelajar itu sekitar 300 orang lebih. Ya, dari TK, SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu bagi kawan-kawan atau jamaah yang ada di Batam ya, yang ingin memondokkan anaknya di tahun 2024-2025 itu boleh salah satunya ke Pondok Pesantren Tahfidz Royatul Quran, pondok mencetak anak soleh dan soleha, insya Allah. Kalau seumpama ada yang mau mendaftar, Ustadz, bukan dari Batam, khususnya bukan dari Batam, dari luar gitu, itu bagaimana, bisa atau tidak? Ya, tentu bisa ya, karena ada beberapa juga santri kami dari Bogor, dari Medan, Karimun, Anambas, Pulau Moro, Bintan, Tanjung Pinang, dan ada juga dari Binjai, Sulawesi Utara ya. Nah, itu dipersilahkan ya. Kita terbuka untuk seluruh kaum muslimin. Berarti nanti para santri ada asrama ya? Ya, wajib berasrama. Kami tidak menerima santri yang tidak berasrama. Walaupun dia tetap tinggal di Batam ya, tetap asrama ya? Berasrama. Masya Allah sahabat, itu bisa barangkali ini jadi rekomendasi buat orang tua, para wali murid yang bingung mau kemana anaknya ditaruh. Bisa jadi ini rekomendasi. Nanti di bawah video akan kami tuliskan lengkapnya nama pesantrennya, begitu juga nomor yang akan bisa dihubungi. Baik sahabat kami, para subscriber dimanapun berada, mudah-mudahan dialog ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kemudahan rahmatnya, kemudahan rezekinya, dimudahkan segala urusan kita dunia maupun akhirat. Jangan lupa tonton selalu channel ini, dan mudah-mudahan channel ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Subscribe, like, comment, and share. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.